Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kemarin kami dari kelompok 1 telah mengajak kalian untuk mempelajari apa itu akuntansi internasional. Berbicara tentang akuntansi internasional, tentunya kita akan belajar tentang akuntansi di berbagai negara secara global. Dalam dunia akuntansi, perspektif global dibagi menjadi beberapa bagian. Sebelum membahas lebih lanjut tentang materi kali ini, seperti biasa, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Roro Mutiara Mayang Armadanis dengan NIM 2003 101064, Dwiki Latifu Mukni dengan NIM 2003 101089, Dia Sayakti Hayuningrum dengan NIM 2003 101066, Della Resita dengan NIM 2003 101083, dan Adelia Ramasabira dengan NIM 2003 101096. Interaksi akuntansi dengan lingkungan. Akuntansi merupakan produk dari lingkungan di mana akuntansi tersebut eksis, baik lingkungan sosial, ekonomi, maupun institusional. Akan tetapi di samping itu, akuntansi juga berpengaruh terhadap lingkungan. Keterkaitan akuntansi dengan lingkungan menyebabkan akuntansi bersifat spesifik untuk masing-masing lingkungan. Dan karena negara merupakan lingkungan yang mempunyai karakter yang khas, akuntansi juga bersifat spesifik untuk masing-masing negara. Adapun beberapa faktor lingkungan yang membentuk diversitas akuntansi, yaitu yang pertama, pasar modal. Aspek-aspek yang mempengaruhi sistem akuntansi keuangan adalah apakah pasar modal lebih berorientasi utang atau berorientasi ekuitas, tingkat kecanggihan instrumen keuangan, dan tingkat globalisasi pasar tersebut. Orientasi pasar modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan baik pada tingkat kosmetik maupun substansif. Yang kedua, rezim pelaporan. Negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama negara dengan rezim pelaporan tunggal, yaitu negara yang mempunyai satu set aturan untuk pelaporan keuangan sekaligus pelaporan pajak. Contoh negaranya yaitu Australia dan Jerman. Yang kedua, negara dengan rezim pelaporan rangkap, yaitu negara yang mempunyai dua set aturan yang terdiri satu set aturan pelaporan keuangan dan satu pelaporan pajak. Contohnya Amerika dan Inggris. Yang ketiga, entitas bisnis. Di negara maju banyak terdapat perusahaan yang berskala besar, mempunyai aset yang besar, laba yang besar, karyawan yang banyak, bidang usaha yang beragam, banyak produk yang dihasilkan, dan banyak melakukan bisnis di banyak negara. Untuk melakukan substansi ekonomi dan entitas bisnis seperti itu diperlukan serangkaian aturan pelaporan keuangan yang rinci dan kompleks. Yang keempat, sistem hukum. Sistem hukum dapat dikelompokkan menjadi hukum undang-undang atau kode law yang bersifat legalistik dan hukum umum atau common law yang bersifat non-legalistik. Sistem kode law dikarakteristikkan sebagai pengamatan perilaku yang dapat diterima, sementara sistem common law berfokus pada merintangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang kelima, pelaksanaan regulasi. Tingkat pelaksanaannya dapat dihubungkan dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi kesungguhan atau kemampuan untuk melaksanakan regulasi. Salah satunya adalah tipe sistem politik dan kepemimpinan di negara tersebut. 6. Tingkat inflasi. Model cost historis merupakan basis akuntansi yang dominan pada banyak negara karena model ini paling objektif. Dalam model ini, pelaporan aktiva yang dibeli sekian tahun yang lalu akan tetap mencerminkan harga perolehan atau kos awal. 7. Hubungan ekonomi dan politik. Sistem akuntansi seperti halnya sistem hukum dan sistem pendidikan seiring diimpor dan diekspor antar negara. Negara-negara jajahan pada umumnya mengimpor atau mengadopsi sistem akuntansi negara kolonial. 8. Status profesi akuntansi. Status profesi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Di mana profesi akuntansi kuat, laporan audit cenderung dihargai sebagai bersifat independen dan dapat dipercaya. Contohnya, status profesi akuntansi yang dihargai ada pada negara Amerika
dan Kanada, sedangkan status profesi akuntansi yang kurang dihargai ada di Perancis, Jerman, dan Rusia. 9. Eksistensi rerangka konseptual. Rerangka konseptual akuntansi didefinisikan sebagai suatu sistem terpadu dan fundamental dan tujuan-tujuan yang saling terkait yang dapat mengarah ke standar akuntansi yang konsisten dan menggambarkan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka ini memberikan guna menyusun dan mengadopsi standar-standar akuntansi. Dan yang terakhir, kualitas pendidikan akuntansi. Secara alami, kualitas pendidikan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, hubungan ekonomi dan politik dengan negara lain, serta ketinggian profesi akuntansi. Banyak negara yang kualitas pendidikan akuntansinya masih rendah dan ada juga yang sudah bagus. Dampak diversitas akuntansi. Alasan ekonomi bagi upaya konvergensi akuntansi adalah adanya biaya yang akan direduksi oleh konvergensi akuntansi. Jika diversitas akuntansi merupakan rintangan arus modal lintas batas, maka mengurangi dan menyingkirkan rintangan ini akan membantu mengarahkan modal ke pemakai yang secara global paling efisien. Alasan utama yang terkait dengan pengurangan diversitas akuntansi adalah bahwa hal ini akan memperbaiki komparabilitas laporan keuangan sehingga mempermudah penggunaan lintas negara. Terdapat banyak bukti penelitian mengenai diversitas praktik pelaporan keuangan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Beberapa isu yang diuji meliputi pengaruh perbedaan tingkat disclosure terhadap keputusan listing, pengaruh perbedaan regulatori terhadap kelompok pemakai, dan pengaruh perbedaan perlakuan goodwill pada merger dan akuisisi. Di Amerika Serikat, terkait dengan isu-isu tersebut, SEC dan NYSE berada pada sisi yang berlawanan. SEC menekankan bahwa laporan keuangan perusahaan asing direkonsiliasi terhadap PABU Amerika Serikat untuk melindungi para investor Amerika Serikat. Sementara itu, NYSE menyatakan bahwa hal ini membebani perusahaan asing yang berniat untuk listing di NYSE dan bursa efek yang lainnya di Amerika Serikat. Ini menjauhkan para investor domestik Amerika Serikat dari kesempatan untuk berinvestasi di banyak perusahaan blue chip global. Ini mengurangi daya saing industri, sekuritas, dan bursa efek domestik Amerika Serikat. Terdapat bukti bahwa premi merger yang ditawarkan oleh pengakuisisi non-Amerika Serikat yang berbasis di negara yang mempunyai perlakuan pajak dan akuntansi terhadap goodwill yang lebih menguntungkan daripada Amerika Serikat lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh para pengakuisisi Amerika Serikat. Bukti lain menunjukkan bahwa karena Jepang mengizinkan dilakukannya amortisasi goodwill untuk tujuan penghitungan pajak, perusahaan Jepang mempunyai arus kas yang lebih menguntungkan dan karena itu mempunyai keunggulan kompetitif terhadap perusahaan Amerika Serikat. Para pengakuisisi Amerika Serikat tidak menikmati keunggulan arus kas atau keunggulan laba yang dilaporkan dibandingkan dengan perusahaan Jepang. Ini menempatkan perusahaan Amerika Serikat pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kompetisi mereka dengan perusahaan non-Amerika Serikat. Penemuan ini menunjukkan bahwa perbedaan akuntansi dan perlakuan pajak mempengaruhi kegiatan merger internasional. Ini menunjukkan bahwa pengaruh perbedaan akuntansi dalam lingkup internasional adalah nyata. Perbedaan tersebut menimbulkan biaya pada sistem alokasi sumber secara global. Upaya menghadapi dampak diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi menghalangi arus dana ke entitas-entitas bisnis yang dapat menggunakan dana tersebut secara efisien. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut yang sampai kini terus berlangsung adalah konvergensi akuntansi. Upaya yang telah pernah dilaksanakan sebelumnya antara lain dengan persetujuan bilateral dan dengan memberikan kemudahan kepada penerbit kelas dunia atau world class issuer. Persetujuan bilateral. Dalam pendekatan ini, dua negara atau lebih menegosiasi persetujuan yang melibatkan pengakuan timbal balik masing-masing standar dengan rekonsiliasi atau pengungkapan tambahan tertentu.
Dan untuk penerbit kelas dunia, pendekatan ini berupaya untuk tidak membedakan antara perusahaan-perusahaan cetak biru atau global blue chip companies dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Laporan korporasi terhadap pemakai laporan keuangan asing. Sepanjang perusahaan melaksanakan bisnisnya dan memperoleh modal yang sepenuhnya dari dalam negeri, perusahaan tersebut tidak perlu memperhatikan persyaratan pelaporan keuangan dari negara lain atau menyajikan informasi akuntansi kepada para pemakai luar negeri. Tetapi, ketika operasi perusahaan atau pembelanjaannya mengglobal, perusahaan tersebut jarang dapat mengabaikan perbedaan antara rezim pelaporan keuangan negerinya dan praktik pelaporan di negara-negara lain yang potensial berbeda, sementara di negara-negara tersebut terdapat nasabah dan investor yang signifikan. Adapun layanan korporasi terhadap pemakai laporan keuangan asing dapat dilakukan dengan beberapa upaya. Yang pertama, tidak melakukan upaya tambahan apapun. Banyak perusahaan yang tetap tidak melakukan upaya tambahan untuk para pemakai asing. Perusahaan-perusahaan ini mengirimkan laporan tahunan kepada para pemakai asing sama seperti yang dikirimkan kepada para pemakai domestik. Perusahaan seperti ini nampak menggunakan pendekatan entron-testris dalam laporan keuangan. Ini dapat dipahami jika memang perusahaan tersebut tidak ingin menarik modal dari para investor asing. Perusahaan yang melaksanakan pendekatan tidak berbuat apapun untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak menganggap bahwa pengeluaran tambahan untuk pemakai asing cukup mendatangkan manfaat. Selanjutnya, translasi sederhana. Translasi sederhana atau conventions translation merupakan upaya minimum sebagai perusahaan untuk merespon pemakai asing. Dalam translasi sederhana, penyusun penerjemahkan bahasa laporan tahunan ke bahasa negara pemakai. Tetapi, mata uang dan prinsip-prinsip akuntansi yang dipakai masih tetap mata uang dan prinsip-prinsip akuntansi negara penyusun. Yang ketiga, statement sederhana. Tahap berikutnya yang lebih maju dari translasi sederhana adalah statement sederhana atau convention statement. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan statement atau laporan tahunan yang disusun dalam mata uang dan bahasa pemakai asing, sementara prinsip-prinsip akuntansi negara penyusun masih tetap dipertahankan. Karena statement ini mirip dengan statement sekunder dan memungkinkan untuk disalahpahami oleh pemakai asing yang belum canggih. Penting bagi perusahaan untuk menunjukkan secara jelas bahwa statement tersebut disusun menurut standar akuntansi negara asal perusahaan, bukan menurut standar akuntansi negara pemakai. Yang keempat, statement ulang terbatas. Tahap berikutnya adalah statement ulang terbatas atau limited trace statement. Ini merupakan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kegunaan laporan keuangan perusahaan bagi para pemakai asing. Di samping mentranslasi bahasa dan seringkali mata uang, perusahaan memberikan disclosure tambahan untuk merekonsiliasi laporan keuangan dari standar akuntansi domestik ke standar akuntansi negara pemakai. Yang terakhir adalah penyusunan statement sekunder atau secondary statement yang menyajikan upaya terbesar yang secara realistis dapat diharapkan untuk dikerjakan oleh penyusun untuk kepentingan para pemakai asing. Dalam menyusun statement sekunder, perusahaan mentranslasi laporan tahunan negara asalnya atau statement primer ke bahasa, mata uang, dan prinsip-prinsip akuntansi negara pemakai asing. Mengingat biayanya yang tinggi, perusahaan hanya menyusun statement ini untuk negara di mana manajemen menganggap terhadap kepentingan yang besar bagi perusahaan tersebut. Upaya pemakaian laporan keuangan asing. Sebagaimana dengan penyusun, tentunya ada kisaran upaya para pemakai laporan keuangan yang didasarkan pada tingkat kesediaan dan kemampuan mereka dalam mengorbankan sumber-sumbernya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap laporan keuangan asing. Choi dan Levitt tahun 1991 meneliti sejumlah kelompok pemakai untuk menentukan bagaimana mereka dipengaruhi oleh dan bagaimana mereka merespon laporan keuangan yang berasal dari negara lain. Temuan mereka adalah informatif jika dikaitkan dengan investor, underwriters, dan regulator seperti terlihat dalam paparan berikut ini. Yang pertama, investor.
Para investor internasional yang tidak merasa terhalang oleh diversitas akuntansi menunjukkan bahwa mereka berfokus pada perekonomian negara entitas-entitas asing, mengandalkan laporan keuangan lokal, menggunakan jasa lembaga riset dan broker lokal, atau sepenuhnya mengabaikan perbedaan akuntansi karena mereka menggunakan pendekatan investasi top-down. Berdasarkan pendekatan ini, investor institusional mengandalkan pada data ekonomi makro dan dalam parameter-parameter pasar untuk menaksir bobot negara keputusan alokasi aset mereka. Mayoritas menunjukkan bahwa mereka membuat statement ulang laporan keuangan asing ke dalam PABU yang lebih mereka kenal. Hampir semua investor institusional yang disurvei menunjukkan bahwa pertemuan dengan eksekutif perusahaan merupakan cara yang sangat penting untuk memperoleh informasi tentang perusahaan. Yang kedua, underwriter. Mayoritas underwriter memandang diversitas akuntansi sebagai sebuah masalah. Mereka menghadapi perbedaan di klosur dengan meminta informasi tambahan dari perusahaan, memperoleh jaminan dari perusahaan induk atau pihak ketiga, atau menghindari pasar Amerika Serikat dan memilih yang kurang menuntut. Underwriter dapat berperan dalam pemberian advice kepada emiten mengenai tipe-tipe kebijakan di klosur yang diadopsi, karena hal ini dapat memengaruhi pasar geografis di mana perusahaan-perusahaan dapat menerbitkan sekuritas dan juga termin-termin keuangan dalam penerbitan sekuritas. Untuk jumlah nasabah investor mereka, pembuatan statement ulang laporan keuangan asing ke PABU calon investor merupakan layanan yang bermanfaat yang dapat diberikan oleh underwriter. Yang ketiga, regulator pasar. Para regulator pasar mempunyai peran penting karena mereka dapat secara langsung memengaruhi tipe dan volume sekuritas asing yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan dalam yurisdiksi mereka. Dengan meningkatnya globalisasi pasar modal, para regulator menghadapi tantangan dalam melaksanakan mandat yang mereka terima untuk memproteksi investor domestik tanpa memasang rintangan yang tidak wajar terhadap perusahaan asing yang mempunyai reputasi yang ingin memasuki pasar modal regulator tersebut. Tantangan lain yang dihadapi para regulator adalah untuk memperlakukan perusahaan-perusahaan asing dan domestik secara sama ketika menentukan persyaratan di klosur dan pelaporan keuangan. Karena ini memengaruhi kos modal, mungkin saja persyaratan tersebut memengaruhi daya saing dan juga kehendak perusahaan asing untuk memasuki pasar modal regulator yang bersangkutan. Para regulator menunjukkan bahwa diversitas akuntansi internasional berpengaruh negatif terhadap tingkat aktivitas pasar modal oleh perusahaan-perusahaan asing dalam yurisdiksi mereka. Demikian pemaparan materi akuntansi dalam perspektif global. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.